Hidupku diatur oleh takdir, memberiku sedikit ruang untuk memilih. Namaku Parman Supratman, lelaki nekat dari keluarga sederhana. Aku tiba di kota besar dengan gelang emas ibuku, pemberian terakhir. Darman, penjaga kosanku, menyembunyikan misteri yang menyeramkan. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Enggede, hidupku diatur oleh takdir, memberiku sedikit ruang untuk memilih. Namaku Parman Supratman, lelaki nekat dari keluarga sederhana yang kental dengan nilai-nilai agama. Aku meninggalkan rumah dan kampung halamanku untuk menimba ilmu di sebuah kota besar, hanya membawa satu-satunya harta berharga, sebuah gelang emas pemberian ibuku. Kepergianku diawali dengan perasaan campur aduk. Bermodalkan gelang itu, aku tiba di kota yang asing bagiku dengan harapan baru dan ketakutan yang menghantuiku. Darman, seorang yang menawarkan tempat tinggal, tidak hanya menyembunyikan kejutan-kejutan menyeramkan, tetapi juga sebuah misteri berdarah yang terkait dengan kosan tempatku tinggal. Teror dan kejanggalan mulai menghantui setiap langkahku di kota ini. Yang semula datang dengan harapan baru, kini berubah menjadi pertanyaan gelap dalam pikiranku. Siapakah perempuan berdarah itu? Takdirku tampaknya tak memberiku istirahat untuk menemukan kebenaran di tempat yang seharusnya menjadi tempat sementara. Pagi hari menyapa dengan langit merah menyala dari jendela kamar kayu tua tempatku tinggal sementara. Ini tabunganku terakhir, gumamku, sambil memegang erat celengan ayam yang berisi uang dari pekerjaan serabutan. Ini satu-satunya harapanku untuk mengawali hidup baruku di sini. Namun, ketenanganku terganggu ketika sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Suara brak, kayu pengganjal jendela menghancurkan celengan itu, memunculkan amplop undangan universitas dan uang-uang tersebar bersamaan dengan serpihan kaca foto keluarga. Pilihan berat harus kubuat, meninggalkan kampung halaman dan cita-cita Bah Arif untuk menuntut ilmu di kota, atau mengikuti arahan sang ayah untuk meneruskan tradisi keluarga. Semua ini adalah untukmu, kata Mak Asi sambil menyerahkan gelang emasku, pemberian terakhir yang bisa kubawa. Perjalanan dengan kereta ekonomi lokal menjadi awal yang tidak terduga. Aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak gelisah dan membawa aura yang mencekam. Saat kereta melaju menuju tujuanku, aku tersadar pada kain putih berlumuran darah dalam saku jaketnya. Darah? Gumamku dalam hati, mencoba memahami apa yang kulihat. Saat turun di stasiun kota baru, kejanggalan tak berhenti. Aku merasa diawasi, diikuti oleh seseorang dengan tatapan yang menusuk. Kenapa aku selalu bertemu dengan orang-orang aneh di tempat ini? Bisikku pada diriku sendiri, berusaha mengabaikan rasa was-was. Langit sore mulai meredup. Namun kegelapan dalam hatiku semakin dalam. Aku masih terbayang wajah lelaki tua tadi, dan kejadian misterius di kereta. Pesan dari Mak Asih menenangkanku sejenak. Tapi rasa cemasku tak kunjung reda. Aku harus segera menemukan tempat untuk tinggal sementara dan mendaftar ulang di kampus. Aku tidak boleh terusik oleh ketegangan yang semakin merajalela di sekitarku. Namun, sebelum aku berhasil menanyakan arah, lelaki tegap yang kukira mengikuti aku tadi, mengangguk dan mundur perlahan. Misteri dan kegelapan tampaknya mengikuti langkahku di kota ini. Aku harus berhati-hati, karena tak semua yang kulihat adalah apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi, pertanyaan terbesar masih menggantung. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup kota ini? Aneh, bisik hati Parman. Sudah ada kosan? Apa masih mencari? Detak jantung Parman hampir ingin lepas. Pandangannya terpaku pada gelap malam yang baru saja tiba. Lah, jadi melamun? Saya tanya.
Apa masih mencari tempat tinggal? Suara lelaki tua di atas motor tua itu membuyarkan lamunan Parman. Masih mencari, Pak, jawab Parman. Matanya masih terpaku pada jaket kulit yang sama yang ia lihat saat lelaki tua itu duduk di sebelahnya. Jangan khawatir, saya Darman, orang baik. Luka ini, ucap Darman sambil menunjukkan bekas luka di telapak tangannya yang diperban. Hanya luka lama. Parman menghela nafas panjang, merasa lega setelah melarikan diri dari orang yang mengejarnya. Lelaki tua itu memberikan penjelasan yang cukup masuk akal. Dengan tas sebesar itu dan dari tujuan kamu daftar kuliah, serta pandanganmu yang penuh kebingungan, sepertinya kamu mencari tempat tinggal. Tebak Darman sambil menyulut sebatang rokok. Benar, Pak, jawab Parman singkat, masih memerhatikan dengan cermat orang yang baru ditemuinya. Kampus ini? Tanya Darman, menunjuk ke arah sebuah tempat yang sepertinya sesuai dengan tujuan Parman. Parman mengangguk, terkesan dengan tebakan Darman yang tidak meleset sama sekali. Saya bekerja sebagai penjaga kosan dan pengurus kebun di salah satu rumah yang dijadikan kosan, ucap Darman. Ada kamar kosong, Pak? Tanya Parman, merasa beruntung. Sayangnya penuh, tapi... Darman merokok dalam-dalam, seakan mempertimbangkan sesuatu. Tapi bagaimana, Pak? Maaf? Tanya Parman, semakin penasaran. Tapi ada satu kamar kosong. Tidak terlalu bagus namun sepertinya cukup. Bagaimana kalau kamu menggantikan pekerjaanku selama 1 hingga 3 bulan? Saya punya urusan keluar kota dengan pemilik kosan. Sebagai imbalannya, kamu bisa tinggal dan makan gratis. Bagaimana? Tawar Darman. Tawaran Darman seperti petir di siang bolong. Parman langsung menerima tawaran itu, semakin yakin bahwa Darman adalah orang baik. Pekerjaan kebun bukanlah hal asing baginya. Ia sering melakukannya di kampung halamannya. Terima kasih, Pak, saya mau, jawab Parman. Sudah takdir, tegas Darman. Maksudnya, Pak, takdir? Tanya Parman heran. Sudah, ayo naik. Jangan sampai terjebak macet semakin larut malam, ucap Darman sambil tersenyum misterius. Mereka melaju dengan cepat melewati kemacetan kota. Parman tetap memerhatikan jalanan dari stasiun menuju tempat yang ditunjukkan Darman. Ini kampusnya, ucap Darman, memberitahu tempat tujuan Parman. Parman mengangguk, terkesan dengan pengetahuan Darman yang akurat. Tidak jauh dari sini, kamu bisa jalan kaki atau naik sepeda, saran Darman. Iya, Pak, dekat, jawab Parman, tersenyum lega. Sesuai dengan alamat yang ditujukan. Siapa namamu? Aku lupa bertanya tadi, ucap Darman setelah hampir sampai. Parman. Pak, hampir sama dengan nama Bapak, jawab Parman. Dahi mengkerut heran melihat rumah besar dengan gerbang tinggi, berbeda dengan rumah lain di sekitarnya. Bagus, tidak akan salah lagi, ucap Darman, tersenyum lebar seolah mendapat ide baru. Seolah sudah tahu dengan nama Parman. Parman tidak menjawab. Ia lebih memilih memperhatikan rumah besar dengan arsitektur tua yang tampak belum pernah direnovasi sejak pertama kali berdiri. Mobil mewah terparkir di halaman. Darman, kemari, teriak seorang lelaki tampan, jauh lebih muda dari Darman, keluar dari pintu depan rumah kosan. Ini pemilik kosan, Pak Anjar. Darman memperkenalkan dengan terburu-buru. Ini yang punya kosan ini, Pak Anjar namanya. Tunggu di sini, ucap Darman sambil menunjukkan luka di tangannya pada Pak Anjar, membuat Pak Anjar tersenyum lebar. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik yang hampir seumuran dengan Pak Anjar muncul, menatap Parman. Sepertinya sedang membicarakan aku, bisik hati Parman. Parman ayo kesini, teriak Darman. Parman bergegas mendekat, mencium tangan Pak Anjar dan wanita di sampingnya. Semoga betah ya,
Silakan isi kamar kosong di dalam. Nanti Darman akan membantumu mengatur segalanya. Kamu juga membantu membersihkan rumah dan kebun belakangnya. Karena besok Darman akan pergi bersama saya dan Bapak. Ucap wanita itu, memperkenalkan diri sebagai Ibu Diah Rahayu. Parman mengangguk setuju. Ini bukan pekerjaan sulit baginya. Rasa cemasnya berganti dengan kepercayaan. Meskipun ia masih tidak percaya betapa beruntungnya ia. Sepeda di belakang, itu bekas punya putri. Darman, perbaiki dulu malam ini, agar besok bisa kamu pakai ke kampus. Ucap Pak Anjar. Sambutan hangat dari Pak Anjar dan Ibu Diah Rahayu membuat Parman merasa seperti memiliki keluarga baru. Meskipun Darman telah menjelaskan bahwa mereka tidak tinggal di rumah ini. Pagi ini, ada Mbak Ami yang memasak untuk penghuni kosan. Ada 6 kamar di dalam, 4 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Kamu bisa kenalan dengan penghuni lainnya. Ayo, masuk, ucap Darman, setelah mobil mewah itu pergi. Namun Parman merasa aneh saat Pak Anjar melemparkan senyum lain pada Darman sebelum masuk ke dalam mobil. Semua memiliki kunci kamar dan pintu depan, serta gerbang. Boleh pulang kapan saja. Biasanya penghuni pulang larut malam, ucap Darman, membuyarkan lamunan Parman saat merasakan atmosfer aneh di dalam rumah yang sangat luas, sementara ia berjalan dari depan ke belakang. Itu sumur? Tanya Parman. Iya, kamar yang akan kamu tempati ada di sana, paling belakang. Kamar mandinya di luar, tapi tidak masalah, kan? Jawab Darman. Tidak, Pak, saya sudah terbiasa di kampung, jawab Parman. Langkahnya terhenti saat melihat kebun belakang yang ditumbuhi rumput tinggi dan pohon jati yang menjulang. Ayo, tegas Darman. Darman kesulitan membuka kunci gembok besar yang menghiasi pintu kamar terlihat paling usang di antara kamar-kamar lainnya. Darman harus memutar-mutar kunci beberapa kali sebelum akhirnya pintu bisa dibuka. Klek, silakan masuk, sudah rapi di dalam, ucap Darman sebelum bergegas pergi ke gudang tempat sepeda yang perlu diperbaiki. Kamar tersebut cukup luas dengan ranjang, lemari, dan cermin tua. Parman merasa seakan-akan kamar ini pernah ditinggali perempuan sebelumnya. Sudah lama tidak digunakan, gumam Parman. Crack it. Parman membuka pintu lemari perlahan, mengeluarkan debu yang masih menempel. Ketika ia hampir menjangkau gagang pintu lemari, terdengar suara cekikikan lembut dari arah cermin tua yang besar di sudut kamar. Sdi, suaranya. Bisik hati Parman. Lalu dengar, Singgah Darah Part 2, terjebak dalam misteri gelap. Aku menginjak lantai ruangan kosong yang tampaknya tak pernah lagi tersentuh cahaya, seakan menyembunyikan segala rahasia gelap di dalamnya. Udara lembab merambat di setiap sudut, menciptakan sensasi tak nyaman yang tak terelakkan. Aku adalah Parman, pemuda yang tanpa sengaja menemukan, selamat datang, misterius di kamar yang seharusnya kosong. Bola mataku menatap heran pada cermin di dinding. Di dalam pantulan, ada sosok perempuan dengan kain putih mengelilingi tangannya yang terlumur darah. Suara pintu yang tiba-tiba tertutup dengan keras membuyarkan lamunanku, memaksa aku untuk fokus pada kenyataan yang mencekam di hadapanku. Sama seperti luka Darman, bisikku terbata-bata, mencoba meraba-raba ingatanku yang terombang-ambing antara kebingungan dan rasa takut yang tak terungkap. Benar, luka yang sama seperti Darman. Ucapku lebih tegas, meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak bermimpi buruk. Keringat mulai membanjiri tubuhku, meskipun udara sekitar terasa dingin dan menyegarkan. Tiba-tiba, pandanganku tertarik pada sebuah pintu tunggal yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari kamar ini. Langkah kaki yang berat dan seretan terdengar mendekat dari balik pintu itu. Shrek! 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 Siapa di sana? Tegasku. Langkahku mendekat pada pintu yang tertutup rapat. Bulu kuduku berdiri tegak, bergetar di bawah kulit yang tegang oleh ketegangan.
Melalui celah di bawah pintu, aku bisa melihat bayangan seorang manusia berdiri di sisi lain. Hati berdegup kencang. Aku tak bisa membayangkan siapa atau apa yang mungkin menunggu di balik pintu itu. Fikir, astagfirullah. Tidak perlu istighfar. Aku adalah manusia biasa. Suara tenang seorang nenek menyahut dari balik pintu. Maaf, nenek, siapa Anda? Tanyaku, berusaha menjaga keteguhan meski ragu dan takut masih menggelayuti hatiku. Nenek tua dengan ciput menutupi sebagian kepala yang dipenuhi rambut putih melihatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Matanya yang tajam memandang tajam, seolah-olah mampu melihat lebih dalam dari sekadar fisikku. Aku Maami. Darman pasti sudah menceritakan tentangku kepadamu. Ucapnya dengan suara serak yang membawa getaran aneh di sekitar kami. Iya, benar sekali, Nenek. Darman sudah menceritakan tentang Anda. Aku mengangguk, mencoba mempertahankan keberanian di hadapan sosok misterius ini. Bagus, hati-hati. Nak, ingatlah tujuanmu datang ke kota ini. Jangan campuri hal-hal yang tidak perlu. Peringat Maami dengan nada serius, membuatku merenung pada arti sebenarnya dari peringatannya. Ucapan Maami menggantung di udara, menyesaki pikiranku dengan pertanyaan yang semakin kompleks. Mengapa nenek ini datang menemuiku malam-malam seperti ini? Apa hubungannya dengan Darman? Aku kembali masuk ke dalam kamar, merenung pada nasihat Maami sambil menatap sepeda tua yang Darman perbaiki sebelumnya. Ada keganjilan dalam segalanya, dan aku semakin penasaran. Rasanya seperti malam berlalu tanpa kata-kata dengan ibuku di kampung halaman. Aku mengeluarkan pakaianku, mencoba menenangkan pikiran dengan mengirim pesan singkat padanya. Bu, aku aman di sini. Dapat tempat tinggal sementara di kosan gratis. Besok aku akan mencari pekerjaan di kebun sekitar. Doakan aku, Bu. Saat aku menatap ulang pesan itu, perhatianku teralihkan pada cermin di sudut kamar. Sesuatu mengintipiku dari balik bayangannya, tapi aku menganggap itu hanya imajinasiku yang terlalu aktif. Ini hanya ketakutan saja. Aku harus bersyukur memiliki tempat ini, bisikku pada diriku sendiri, mencoba menenangkan diri di hadapan rasa takut yang mengancam untuk menguasai. Selesai mandi, aku menyebarkan sajadah menghadap kiblat di depan lemari. Posisinya menghadap pintu kamar, dengan harapan akan memberiku ketenangan batin meski ruangan ini terasa semakin aneh. Aku akan membersihkannya besok. Itu hanya kotoran yang membuat suasana terasa menakutkan. Gumamku sendiri, menatap langit-langit kamar dengan perasaan cemas yang tak kunjung mereda. Dengan sajadah sebagai teman, aku melaksanakan sholat. 3 rakaat sudah kulalui, namun entah mengapa tubuhku terasa panas dan berkeringat lebih dari biasanya. Creaky. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, mengganggu tahiyat terakhirku. Assalamualaikum warahmatullah. Sambutku, tapi di balik suara, aku mendengar jawaban seorang perempuan dengan suara tersendat-sendat, seolah-olah menahan rasa sakit. Aku berbalik cepat. Sajadahku tercecer karena reaksiku yang tiba-tiba. Siapa itu? Tanyaku tegas, mencoba mengidentifikasi sumber suara yang misterius itu. Namun, tak ada wujud yang bisa kulihat, hanya keheningan mencekam yang mengisi kamar kosong itu. Kulitku bergetar, nafasku terengah-engah dalam kepanikan. Mengapa kamar yang kosong selama puluhan tahun baru dibuka sekarang? Bisik suara dari dapur, sedikit meredakan ketegangan di hatiku. Dari mana kamu tahu? Aku mendengar percakapan dari luar, menjadikan rasa takut yang menggelayutiku sedikit terobati. Namun, suara perempuan yang tadi masih jelas terngiang di telingaku. Lah, Darman tak pernah bercerita. Biarkan saja. Maami pasti kasihan pada anak baru itu. Aku mengurungkan niatku untuk mengunjungi penghuni kosan lainnya. Malam semakin larut, dan keadaan semakin mencekam. Bu,
Masih belum mendapatkan balasan dari ibu. Bagaimana kabar ayah? Aku merenung dalam hati, merindukan kedamaian rumah di kampung halaman. Handphoneku tergeletak di sampingku, tapi aku belum siap untuk menceritakan semuanya kepada ibuku. Aku meratap di atas kasur debu, menatap jam yang sudah lama mati di dinding. Kamar ini semakin terasa seperti penjara misterius yang menawan, menahan rasa takut di malam pertamaku di sini. Aku harap keputusanku untuk singgah di sini tidak salah, bisikku, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ada alasan kuat di balik semua ini. Beberapa kali aku berguling di atas kasur, memandangi cermin yang mencerminkan bayangan aneh dan langit-langit kamar yang memancarkan ketidakpastian. Tanpa sadar, mataku tertuju pada seutas rambut panjang yang terurai di lantai. Roda sepeda tua yang nyaris rusak itu membawaku kembali pada hari yang cerah di kampus. Senyum merekah di wajahku, mengesampingkan matahari yang membakar hatiku pada kesemestanya. Darman memperbaikinya setelah malam panjang. Luka yang sama seperti di muka dan bagian belakang. Keringat mulai membanjiri tubuhku. Kamar yang gelap. Mengenal Gus, teman baik. Diam. Parman merasa denyut panas di telinganya ketika ia menatap mobil mewah yang baru saja meninggalkan halaman rumah Darman. Ada perasaan tak enak yang menghantui pikirannya. Keberadaan sosok misterius yang sempat ia lihat mengintip dari balik jendela tetap mengganggunya. Namun, sebelum ia sempat menyelidiki lebih jauh, suara Darman memanggilnya dari arah belakang mobil. "Man, sini!" teriak Darman, sedang sibuk memasukkan beberapa tas ke bagasi mobil. Parman melangkah mendekat. "Pak, mau pergi sekarang?" "Iya, tidak akan lama. Kemarin lupa memberitahu tentang alat-alat kebun yang lengkap. Semuanya ada di gudang, ini kuncinya," ucap Darman sambil memberikan satu kunci pada Parman. "Mulai siang ini saya akan membersihkan kebun, Pak," jawab Parman dengan antusias. "Iya, harus dilakukan. Kamu sudah semalam tidur belum bekerja? Sana, masuk makan dulu. Ma Ami sudah menunggu," kata Darman, terlihat senang. Sepertinya Darman tahu Parman menghabiskan malam yang sulit sejak tinggal di kosan itu. Makan siang diisi dengan perkenalan dengan penghuni kosan yang tersisa, membuat Parman merasa diterima dengan hangat di rumah baru ini. Putri, Nurul, dan Ayu, ketiganya menghadirkan kehangatan yang menyegarkan di tengah keheningan kosan. "Saya Putri." "Saya Nurul, yang sudah paling lama tinggal di sini." "Dan saya Ayu," ucap mereka bergantian. Sore itu, mereka duduk bersama di meja makan yang bersebelahan dengan dapur, berbagi cerita tentang kehidupan kampus dan kegiatan mereka. Mak Ami sibuk dengan rutinitasnya, berjalan keluar masuk sambil menarik kursi dengan langkah yang sama. Akhirnya mereka pergi. Gumam Mak Ami cukup keras, sampai terdengar oleh Parman. Anehnya, Parman melihat ketiga gadis itu mengangguk serempak, lalu tersenyum penuh arti ke arahnya. "Hei, kamu sedang melamun, sudah makan?" tanya Mak Ami. Parman segera bangkit dari meja makan tanpa pamitan dan menuju belakang, tapi matanya terus tertuju pada Ayu, Nurul, dan Putri yang sedang terlibat dalam obrolan yang ceria. "Aneh, benar-benar aneh," desis Parman sambil mengucek kedua matanya. Meskipun masih siang, dapur terasa gelap karena terhalang oleh sejumlah kamar dan lemari besar. Beberapa kali ayunan arit di tangannya meliuk-luk ke ujung kebun. Parman sudah terbiasa mengurus kebun yang terbengkalai seperti ini, tapi dia masih bertanya-tanya bagaimana Darman bisa meninggalkan kebun dalam kondisi seperti ini. "Apa benar Darman akan membersihkan kebun di sini?" gumam Parman, meragukan pengakuan Darman. Namun, dia memutuskan untuk mengesampingkan keraguan itu. Dengan cara kerja ini, dia bisa tinggal di kamar yang baru saja dia buka pintunya, membiarkan udara segar masuk ke dalam. "Mak, saya mau pulang,"
apakah kamu ingin saya membawa sesuatu? Tanya Parman pada Maami. Belakang tembok sana, tidak terlalu jauh, jawab Maami, menunjuk ke arah kamar Parman. Parman mengamati tembok tinggi yang mengelilingi rumah. Malam itu, Parman mempersiapkan diri untuk menjaga rumah kosong. Ketika dia melipat sejadah di ruang tengah, dia merasa sedikit lega ketika Ayu akhirnya pulang. "Men, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ayu, memberikan makanan yang dibawanya. Parman hanya mengangguk, berterima kasih pada Ayu yang tampak sangat lelah. Rambut panjangnya terurai. "Akhirnya ada yang sholat di rumah ini lagi. Saya akan pergi dulu ya. Kamu masuk dan istirahat," ucap Ayu, menuju kamarnya yang berada di ujung belakang dekat dapur. "Kak, maaf," ucap Parman. Ayu tertawa, tapi tawanya berubah menjadi tatapan khawatir saat dia menatap Parman. "Kak, kamu lucu, men. Selalu memanggilku dengan kakak," ujar Ayu. "Bukan begitu, Kak Ayu. Saya hanya ingin memastikan kamar ini jarang ditempati," tanya Parman. Putri melihat ke arah kamar Parman yang pintunya tertutup rapat. Sejak 5 tahun yang lalu, kamar ini sudah kosong. Mungkin lebih lama lagi. "Men, ada yang tidak beres. Aku hanya ingin memastikan." "Terima kasih, Putri. Kamu bisa istirahat sekarang," jawab Parman. "Mulai sekarang, panggil aku Putri saja," kata Putri, tersenyum manis. Parman menuju kamarnya setelah kedatangan Ayu dan Nurul. Para penghuni kosan laki-laki biasanya pulang larut malam, jadi dia bisa beristirahat dengan tenang malam itu. "Lebih nyaman malam ini," gumam Parman sambil merebahkan tubuhnya di atas kasur, setelah membersihkan dan membiarkan udara segar memasuki kamarnya. "Hati-hati dimanapun kamu pergi. Mak dan Abah di rumah selalu berdoa untuk keselamatanmu, Parman," pesan dari Mak Asi membayang di pikirannya. Parman merenung sejenak. Matanya terasa berat karena lelah. Dia mencoba memaksakan diri untuk tetap terjaga, tapi akhirnya dia tertidur dalam keadaan lelah yang menghantui sepanjang hari. Parman bangun. "Man, buka pintunya." "Putri, ada apa?" Segera Parman berdiri dari tempat tidur dan menjejakkan kakinya di atas rambut panjang yang menjulur ke bawah. "Men, boleh aku masuk?" tanya Putri. "Silakan masuk. Tapi kenapa kamu pakai baju seperti itu?" Putri memasuki kamar dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Parman, tadi malam aku punya mimpi buruk. Aku melihat sesuatu di kebun belakang, sesuatu yang menggelitik seluruh bulu kuduku." Parman terkejut. "Apa yang kamu lihat, Putri?" "Aku tidak yakin, tapi aku merasa ada yang tidak beres di sini. Seperti ada kehadiran yang tak kasat mata." Parman mengangguk, mempertimbangkan kata-kata Putri dengan serius. "Kita perlu menyelidiki kebun itu besok pagi. Aku akan memeriksa apa yang ada di sana." Putri mengangguk, lega bahwa Parman mau mendengarkannya. Mereka berdua merasa tegang, tapi mereka tahu harus tetap waspada. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu dengan bercerita dan berdiskusi tentang keanehan yang mereka rasakan sejak tinggal di kosan itu. Mereka berbagi pengalaman, mencoba mencari pola atau petunjuk yang bisa menjelaskan perasaan mereka. Keesokan paginya, Parman dan Putri memutuskan untuk menyelidiki kebun belakang. Mereka mengumpulkan peralatan yang dibutuhkan dan mempersiapkan diri untuk menjelajahi area yang telah lama terbengkalai itu. Saat mereka memasuki kebun, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin dan hening, meskipun matahari sudah mulai bersinar terang. Mereka mulai menjelajahi setiap sudut kebun, mencari petunjuk atau tanda-tanda aktivitas yang tidak biasa. Tiba-tiba, Parman merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia memutar kepala ke arah sebuah pohon besar di ujung kebun. Namun, tidak ada yang terlihat di sana.
"Putri, apa kamu merasa itu?" tanya Parman dengan suara pelan. Putri menggelengkan kepala. Wajahnya mencerminkan ketegangan. "Aku tidak yakin. Tapi ada sesuatu di sini. Men, aku yakin." Parman dan Putri terus menyelidiki kebun dengan hati-hati. Mereka menginspeksi setiap bagian, mencoba menemukan apapun yang bisa menjelaskan perasaan aneh yang mereka rasakan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sebuah peti tua tersembunyi di balik semak belukar yang lebat. Peti itu terlihat usang dan terlupakan, seolah telah berada di sana selama bertahun-tahun. Parman dan Putri saling pandang, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka merasa tegang, tapi juga penasaran dengan apa yang mungkin tersembunyi di dalam peti itu. "Apa kita harus membukanya?" tanya Putri. Suaranya bergetar sedikit. Parman mengangguk perlahan. "Kita harus tahu apa yang ada di dalamnya." Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu. Di dalamnya terdapat sejumlah barang tua yang terbungkus rapi, termasuk beberapa buku catatan kuno dan sejumlah benda lain yang tidak dapat mereka kenali dengan cepat. "Ini apa, men?" tanya Putri, sambil mengangkat salah satu buku catatan dari dalam peti. Parman membuka buku catatan itu dan mulai membacanya. Di dalamnya tercatat beberapa informasi tentang sejarah kosan ini dan beberapa nama yang tidak dikenal mereka. "Ini nampak seperti catatan lama," kata Parman. "Aku tidak yakin apa artinya semua ini." Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir di sekitar mereka. Parman dan Putri merasa seperti ada sesuatu yang menyaksikan mereka lagi. Mereka saling bertatapan, merasa ketegangan semakin memuncak. "Kita harus kembali ke kosan," kata Parman akhirnya. "Kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang sejarah tempat ini dan apa yang ada di dalam peti ini." Putri mengangguk setuju, meskipun dia masih merasa tegang dengan apa yang baru saja mereka temukan. Mereka menutup kembali peti itu dan meninggalkan kebun dengan hati-hati, tidak yakin apa yang mereka hadapi. Ketika mereka kembali ke kosan, mereka berdua merasa lebih tenang setelah menemukan peti itu. Meskipun mereka tahu bahwa misteri yang mengelilingi tempat ini masih jauh dari terpecahkan. Singadara Part 3. Baju putih tipis yang hampir menelanjangi tubuh Putri membuat Parman semakin bingung. "Aku sakit, men. Tolong!" rintih Putri sambil mengatur rambut panjangnya yang pucat. "Put," tegas Parman, heran melihat darah keluar dari hidung dan telinga Putri. Leher Putri terangkat perlahan, terlihat oleh Parman. "Luka ini juga, men. Sakit," bisik Putri dengan kesakitan. Rintihan Putri membuat Parman teringat pada suara perempuan yang menjawab sholat malamnya kemarin. Suara itu persis seperti yang didengarnya saat itu. "Itu apa, Putri?" tanya Parman, sambil melihat tangan Putri yang terlilit kain putih berlumuran darah. "Tali kafan ini, Parman." Parman kaget. Jantungnya hampir copot mendengar ucapan Putri. "Tangannya mengarah ke skiwi ke kolong ranjang. Tubuhku yang sebenarnya ada di sana. Men, tolong!" bisik Putri di telinga Parman, membuatnya gemetar. Mata Parman melihat ke kolong ranjang, melihat tubuh terbaring di sana dalam genangan darah. Bau amis mulai tercium di kamarnya. "Putri, cukup." Putri memeluk Parman kuat, mulutnya dekat telinga Parman. "Aku mati," teriak Putri. "Lepaskan, Putri." "Lepaskan." Parman berusaha melepaskan pelukan Putri yang bau darah, sambil tubuh di kolong ranjang bergerak, seolah ingin keluar. "Brak!" Parman banggan. Putri kerasukan di kamarnya. "Bangun cepat!" Mak Ami berdiri di depan kamar Parman, membuat Parman yang banjir keringat bangun kaget. "Cepat, ke kamar Putri," tegas Mak Ami. Parman masih kaget dan ngos-ngosan.
Ingat dengan kejadian tadi. Turun dari ranjang, ia melihat tali kain kafan penuh darah di bawah ranjangnya. Dengan malam gelap hanya diterangi rembulan yang tertutup awan, suara teriakan bergema. "Pegang kakinya! Lepaskan dulu pisau di tangan putri. Ayah bahaya!" Takut mengenai tangannya. Semua penghuni kosan, termasuk Bagas, Dandi, dan Dewo, berusaha menahan tubuh putri yang berontak dengan tenaga yang tak biasa, lebih kuat dari sosok yang mendiami tubuh cantiknya. "Mak Amih, di mana sih?" tanya Bagas yang memeluk putri dari belakang, hampir kehabisan tenaga. "Lagi bangunin Parman, anak baru itu." "Gas, tunggu aku susul aja," jawab Nurul. Ucapan Nurul membuat semua orang bertatapan. "Memangnya kenapa dengan Parman?" tanya Ayu penasaran. Tiga lelaki yang menahan putri dengan mata terpejam hanya menggeleng, tidak menjawab. "Cepat, Mak, kondisi putri makin parah." Suara Nurul terdengar mendekat dari kamar. Kelima penghuni kosan tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan heran saat melihat Mak Amih dan Parman masuk ke kamar putri. Langkah Mak Amih terseret. Bulu pundak mereka berdiri saat putri tiba-tiba teriak. "Brag!" Tendangan putri mengenai wajah Dandi yang memegang kakinya. Dewo terkena pukulan tangan putri. "Lepaskan saja," perintah Mak Amih, menatap putri. "Bagaimana bisa?" gumam Parman, ingat mimpi saat putri mengetuk kamarnya. Semua yang dilihatnya dalam mimpi kini nyata, termasuk tali putih berlumuran darah di bawah ranjang. Dandi dan Dewo turun. Bagas melepaskan tubuh putri, hanya duduk di atas kasurnya. Tangannya memutar-mutar ujung rambut, tangan menunjuk kamar Parman. "Mak, ini gimana?" tanya Ayu yang ketakutan. Mata Parman melihat putri membuka mata perlahan. Senyum tipisnya diarahkan ke Parman. Dilihat Bagas. Ini apa?" ucap Parman melihat jam di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Di bawah langit malam, Parman melihat cahaya mobil tua di depan gerbang rumah. "Rumah Pak Darman? Pak Anjar dan Ibu Diah?" tanya Harjo, memegang kertas alamat. "Benar Pak," jawab Parman. Kulitnya kerut saat melihat domba hitam dan salah satunya bertanduk melingkar. "Ini pesanan Pak Darman, harus malam ini. Domba kami baru dapat tadi sore, langsung kami kirim," jawab Harjo, memberikan tanda terima yang harus Parman tanda tangani. Mak Amih berjalan, mengangguk kepada Parman. "Cepat, turunkan." Pak Darman tidak menitipkan domba hitam ini. Apalagi sudah lama dipesan Pak Anjar. Parman dalam hati, menerima tali yang mengikat ke kepala domba hitam. Parman yang bukan pertama kali mengendalikan domba, karena sebelumnya di kampung halaman pernah menggembala itu tidak terlalu kesulitan membawa domba hitam itu melangkah masuk ke dalam rumah. "Ikat saya di belakang man. Diet kat gudang ada pohonnya. Yukap makami." Putri sudah sadarkan diri. Malam ini ditemani tidur sama Ayu dan Nur di kamarnya. "Bagas nanti bantu kamu jaga malam ini," lanjut Mak Amih. "Iya Mak, baik," jawab Parman. "Belum ada rencana kapan kamu pergi dari rumah ini?" tanya Mak Amih tiba-tiba. Belum sempat Parman akan menjawab dan bertanya tentang kejadian putri, dan akan berbicara tentang apa yang ia dapatkan di kamarnya. Sebuah tali seperti ikat pocong. Mak Amih sudah melangkah ke arah depan rumah dengan langkah diseretnya itu. "Mak kemana?" "Pulang," teriak Parman. Mak Amih hanya menganggukkan kepalanya, sambil memasukkan kain hitam yang membuat Parman semakin penasaran. Namun dengan cepat ia membawa domba hitam itu melewati jalan samping rumah yang akan membawanya ke halaman belakang. "Tali kain! Jangan ada aku selanjutnya di kamar itu." Parman seketika ingat pesan putri yang dalam keadaan kerasukan barusan. Segera ia mengikat dua domba itu di sebuah pohon.
Tanpa ia sadar dari kejauhan di arah berlawan, Bagas sudah memperhatikan gerak-gerik Parman yang mengundangnya rasa penasaran sejak kejadian di kamar Putri barusan. Singgah darah Part N terseret dalam misteri kosan Kunti Rahayu dan Golok Darman. Cahaya matahari yang semakin meninggi memancar ke halaman belakang kosan tempat Parman tinggal. Parman, seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kosan ini, merasa ada yang tidak biasa di kosannya akhir-akhir ini. Kejadian misterius yang melibatkan Darman, penghuni kosan lainnya, membuat Parman merasa waspada. Hari ini, Parman menemui Darman yang sedang duduk bersila di halaman belakang, golok terikat di pinggangnya. Parman mencoba menanyakan sesuatu yang dia dengar dari teman-temannya, sebuah nama yang terdengar misterius baginya, Kunti Rahayu. "Maaf Pak, jika saya salah, itu hanya..." Tapi Darman bangkit. Matanya melirik sekeliling halaman kosan yang sunyi. Suasana mulai tegang, terutama ketika Parman melihat golok tajam di samping Darman. "Dari mana kamu tahu nama itu, Kunti Rahayu?" Darman menatap tajam sambil menggerakkan goloknya. Langkah cepat terdengar dari arah dapur, dan Mak Ami, pengurus kosan yang sudah tua, muncul dengan wajah cemas. "Darman!" Mak Ami memanggil, membuat Darman dan Parman berbalik ke arahnya. "Ngapain kamu? Masukkan golok itu." Darman memandang Mak Ami dengan tegas. "Orang saya hanya ingin memberikan golok ini ke Parman, Mak." Mak Ami terlihat heran. "Maksudnya?" "Nah, Mak, jangan langsung marah. Saya ingin Parman menyiapkan beberapa kayu dan menggali 2 lubang di sini." Darman menjelaskan dengan perlahan. Parman masih kebingungan dengan situasi ini, namun dia patuh. "Baik Pak," jawabnya, menerima golok dari Darman. "Sekarang, saya akan memberi makan kambing-kambing ini," kata Darman sambil masuk ke gudang. Mak Ami menggeleng. "Simpan saja golok itu dengan baik. Lakukan apa yang Darman katakan. Ini pasti perintah dari Pak Anjar dan Ibu Diah," bisiknya pelan sebelum bergerak menuju dapur. Parman, masih tercengang dengan insiden tadi, menyimpan golok di dekat pohon. Dia melihat Darman keluar dari gudang dengan cangkul dan wadah untuk rumput. "Jangan sampai sore. Saya akan membakar sampahnya malam ini. Ingat, 2 lubang." Darman tersenyum penuh makna. Parman merasa ada yang aneh dengan kosan ini, terutama kamar yang dia tempati. Dia mengingat kejadian misterius sebelumnya, dan sekarang nama Kunti Rahayu terus menghantui pikirannya. Setelah urusan selesai di kosan, Parman pulang ke rumah dengan sepeda tua miliknya. Matahari tepat di atas kepalanya, tapi pikirannya jauh dari cerah. Dia terus memikirkan nama itu dan pesan yang didengarnya malam sebelumnya. Pernahkah sesuatu terjadi di kamar itu? Dan pesan Putri malam kemarin. Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba, klakson motor membuyarkan lamunannya. Parman melihat Bagas dan Putri, teman sekelasnya, berhenti di sampingnya. "Parman, ikut, cepat," kata Bagas dengan serius. "Iya, Parman, ada yang penting," tambah Putri yang duduk di belakang Bagas. "Mereka dari mana?" tanya Parman, masih heran. "Kami mencari kosan baru. Ayo, kita bicara di warung sana. Tadi kamu bicara dengan Darman, kan?" kata Bagas sambil menatap tajam. Parman hanya mengangguk, mengikutinya ke warung terdekat. Di warung, tatapan tajam penuh pertanyaan tergambar di wajah Putri, yang mengingatkan Parman pada insiden kerasukan yang dialaminya. "Apa yang kamu bicarakan dengan Darman?" tanya Bagas tiba-tiba, tanpa mengelak. Tapi sebelum Parman bisa menjawab, Putri menyela. "Terima kasih sudah menyadarkan aku malam tadi. Itu kedua kalinya aku kerasukan di kosan itu." Parman menelan ludah. "Aku melihat Darman mengancammu dengan golok pagi tadi. Dia hampir menyerangmu."
Kamu bilang soal Kunti Rahayu, kan? Tanya Bagas tajam. Parman mengangguk. Ya, dan Darman tidak senang. Saya penasaran dengan nama itu. Mendengar itu, Bagas menghela nafas panjang. Lebih baik kamu pergi besok, Parman. Kami semua setuju untuk meninggalkan kosan itu. Ini berbahaya. Kunti Rahayu, kata Putri, matanya kosong, teringat pada kejadian misterius yang dialaminya. Parman menatap tajam ke arah Putri. Kamu melihat apa, Put? Kunti Rahayu. Dia seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai, tapi lehernya ada bekas tali. Ujar Putri, memecah keheningan. Terlihat seperti kain kafan, lusuh dengan darah dan tanah hitam. Aku melihatnya saat dia menyebut namanya di kamar yang kamu tempati. Tambahnya lagi, apakah dia terluka? Tanya Parman tiba-tiba. Putri mengangguk. Bulu kuduknya merinding. Tali itu masih ada di tas, di kamarku, kata Parman. Parman, Bagas memotong, semakin cemas. Ya, saya serius. Saya melihatnya di bawah ranjang, jawab Parman. Jangan campur tangan dengan urusan mereka di kosan itu, atau kamu akan celaka, kata Putri dengan serius. Parman semakin penasaran dengan semua ini. Hatinya berdebar kencang. Apa hubungan rumah ini dengan Kunti Rahayu? Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Bagas dan Putri menggeleng. Kita tidak tahu. Mungkin kita bisa tanya pada Mak Ami. Dia sudah lama di sini. Usul Bagas. Aku disuruh menggali 2 lubang. Darman bilang untuk sampah. Tapi ada 2 kambing hitam yang datang semalam. Apa lubang itu benar-benar untuk sampah? Tanya Parman. Mereka bertiga menggeleng. Tahu-tahu jawabannya. Hati-hati. Malam ini Pak Anjar dan ibu dia akan datang, kata Putri. Mereka semua setuju untuk melupakan percakapan ini, berperilaku seperti biasa. Bagas dan Putri akan pergi besok pagi. Parman hampir sampai di gerbang yang sudah terbuka. Tapi dia melihat sesuatu. Sosok tegap dengan postur kekar berdiri di samping mobil yang dia bersihkan kemarin. Dia menatap Parman dengan tatapan dingin sebelum masuk ke dalam mobil. Itu dia lagi, gumam Parman dalam hati. Parman, cepat, teriak Darman mendekat. Sudah selesai, Pak, maafkan, jawab Parman, berusaha tenang, melihat Bagas dan Putri sudah parkir. Kamu hampir terlambat, hampir jam 3 sore, kata Darman panik, sambil memegang sapu untuk membersihkan halaman. Aku mendengar Pak Anjar dan ibu dia akan datang malam ini, gumam Parman, membenarkan perkataan Putri tadi di warung. Parman segera mengganti pakaian, tapi dia memasukkan semua pakaian ke dalam tas. Dengan tali kain kafan ditempatkan di atas ranjang. Tidak lupa tali kain kafan itu untuknya. Parman duduk termenung di pojok kamarnya. Rasa cemas menggerogoti pikirannya seperti binatang buas. Dia masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi malam itu di rumah kos milik Darman. Suasana tegang masih membayangi ingatannya, terutama ketika Darman mengancamnya dengan golok tajam di tangan. Ritual mengerikan itu, dan Mak Ami, dia tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Desis Parman dalam hati, matanya memandang keluar jendela yang gelap. Udara malam terasa dingin, dengan suara angin yang menggema di lorong-lorong kos kosong. Langit malam itu penuh dengan kegelapan dan ketidakpastian. Parman mengingat kejadian aneh yang menyertai kedatangan Darman dan keluarganya di kos itu. Mereka seolah-olah membawa aura kegelapan yang mengikuti langkah mereka, membuat Parman merasa semakin terjebak dalam dunia yang tak dikenal. Tiba-tiba, suara gemerisik mengganggu pikirannya. Parman menoleh ke arah jendela, mencoba mencari sumber suara itu di tengah kegelapan. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang bergerak lambat-lambat di bawah cahaya remang-remang yang masuk dari luar.
Mungkin aku hanya terlalu paranoid setelah semua yang terjadi, gumamnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Tetapi kekhawatirannya tidak bisa begitu saja sirna begitu saja. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Sesuatu yang berkaitan dengan rahasia gelap kosan itu sendiri. Keesokan paginya, suasana masih terasa tegang di kosan. Parman keluar dari kamarnya dengan hati-hati, mencoba tidak menarik perhatian siapapun. Dia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kosan itu dan mengapa Darman begitu keras menginginkannya. Ketika Parman berjalan melewati lorong-lorong yang sunyi, dia teringat pada kata-kata Pak Kuswara tentang Kunti Rahayu dan tali pocong yang menjadi simbol kegelapan. Apakah semua ini hanya mitos ataukah ada kebenaran di baliknya? Saat dia melewati dapur kosan, Parman melihat Mak Ami sedang sibuk dengan kegiatannya seperti biasa. Namun, pandangan mereka bertemu untuk sekejap, dan Parman bisa merasakan bahwa Mak Ami tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. "Mak, ada yang bisa saya bantu?" tanya Parman dengan hati-hati, mencoba mencari petunjuk dari ekspresi wanita tua itu. Mak Ami menatapnya dengan mata yang penuh makna, seolah-olah dia tahu apa yang terjadi di balik dinding-dinding kosan itu. "Kamu sebaiknya berhati-hati, Parman. Ada hal-hal di sini yang lebih baik tidak kamu ganggu," kata Mak Ami dengan suara serius, membuat Parman semakin waspada. Namun, sebelum Parman bisa bertanya lebih lanjut, suara langkah kaki yang berat terdengar di lorong. Itu adalah Darman, dengan wajah yang terlihat lebih gelap dari biasanya. Dia berjalan dengan langkah pasti, tanpa menoleh ke arah Parman sama sekali. Parman merasa tidak nyaman melihat Darman. Ada ketegangan yang terasa di udara, seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan dingin Darman. Sementara itu, Bagas dan Putri, dua teman sekos Parman, juga terlihat cemas. Mereka berdua menghindari bertemu mata dengan Parman, seolah-olah mereka juga memiliki rahasia mereka sendiri yang tidak ingin terbongkar. Setelah beberapa saat berlalu, Parman memutuskan untuk berbicara dengan Pak Anjar, ayah dari Bagas. Mungkin dia bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi di kosan itu. Namun, dia harus melakukannya dengan hati-hati, mengingat ancaman Darman malam sebelumnya. "Pak Anjar, bolehkah saya bicara dengan Anda sebentar?" tanya Parman dengan penuh keraguan ketika dia melihat Pak Anjar sedang membersihkan halaman. Pak Anjar menoleh ke arahnya dengan senyuman yang ramah. "Tentu saja, Parman. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya, menghapus keringat dari dahinya. Parman merasa sedikit lega melihat sikap Pak Anjar yang terbuka. Dia duduk di teras depan rumah, mencoba memilih kata-kata dengan hati-hati. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah kosan ini, Pak. Mengapa Darman begitu tertarik padanya?" tanyanya akhirnya, mencoba tidak menyinggung perasaan Pak Anjar. Pak Anjar menatapnya dengan ekspresi serius. "Kosan ini memang memiliki sejarah yang panjang, Parman. Tapi ada hal-hal yang sebaiknya tidak kamu telusuri terlalu dalam," kata Pak Anjar dengan suara berat. Parman merasa semakin bingung. "Tapi mengapa, Pak? Apa yang mereka sembunyikan?" desaknya. Keingintahuannya semakin tak tertahankan. Pak Aniar terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Akhirnya, dia menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Ada rahasia gelap di balik dinding-dinding kosan ini, Parman. Dan itu berkaitan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar mitos," ungkapnya perlahan, membuat Parman semakin penasaran. Sebelum Pak Anjar bisa melanjutkan penjelasannya, tiba-tiba mereka terdengar suara ribut dari arah gudang kosan. Parman dan Pak Anjar saling pandang, lalu berlari menuju sumber suara itu. Sampai di gudang, mereka melihat Darman dan Diah, ibu dari Putri, sedang dalam keadaan panik. Di dalam gudang itu, terbaring dua orang pembantu kosan, sudah tidak bernyawa lagi dengan kondisi yang mencurigakan. "Apa yang terjadi di sini?"
Tanya Parman dengan suara gemetar, mencoba mengatasi kejutan yang tiba-tiba itu. Darman menatap mereka dengan tatapan dingin. Ini urusan keluarga kami, Parman. Kamu tidak perlu ikut campur, jawabnya singkat, membuat Parman semakin waspada. Namun, sebelum Parman bisa bertanya lebih lanjut, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada kehadiran yang tidak terlihat, tetapi begitu kuat di dalam gudang itu. Parman merasa bulu kuduknya berdiri, dan dia tahu bahwa sesuatu yang misterius sedang terjadi di balik layar kosan ini. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.